Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai praktikum function di SQL Server. Nah, pertama kali kita disuruh dulu untuk mengeksekusi kode seperti berikut ya. Nah, kita akan menggunakan TempDB ya. Jadi di sini kita akan membuat dulu sebuah table, sebuah basis data namanya TempDB. Oh, sudah ada ya. Ternyata TempDB sudah ada, jadi kita tinggal use TempDB saja. Oke, saya sudah use. Nah, sekarang kita akan nge-create sebuah table namanya create product. Nah, kemudian kita jalankan sintaks untuk insertnya. Oke, seperti yang ada di perintah ini. Nah, sudah selesai. Nanti coba kita jalankan dulu select datanya semuanya. Nah, kita coba select. Ini seperti ini ya. Oke, ini ada 3. Nah, ini ada 3 nih, 100. Dan ada yang terakhir itu adalah raket ya. Oke, nanti kita input. Nah, berikut coba kita masukkan dulu satu lagi raketnya. Ini kurang ya. Raket 200 port. Oke, kita jalankan lagi. Nah, sekarang hasilnya ya sudah sama ya, elektronik sport. Oke. Nah, sekarang katanya kita akan membuat fungsi dengan sebuah input parameter dari sebuah produk. Nah, inputnya itu fungsinya akan return sebuah print message seperti ini. Jadi there are misalnya TV in stock. Kalau ada ya, jadi there are no ball in stock. Jadi kita akan ngecek stoknya ya. Jadi kalau ada misalnya kalau kita masukkan book ya, karena memang kita nggak jualan book, nanti akan muncul there is no book in stock gitu ya. Jadi kita disuruh membuat function untuk menghasilkan read. Jadi pada saat functionnya kita eksekusi seperti ini, hasilnya akan muncul seperti contoh yang sudah ditampilkan ini. Jadi kalau kita select event stock dengan inputan buku, maka munculnya there are no book in stock, karena memang di sini tidak ada buku. Berikutnya adalah kalau kita masukkan TV, nah karena TV ada di sini, maka munculnya adalah there are TV in stock. Nah, oke, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Jadi kita buat dulu nih, deklarasikan dulu sebuah variabel namanya product untuk menampung inputan yang tadi ya. Jadi kita buat kalau exist, jadi kalau ada nanti product number di tabel produk yang mana namanya adalah produk yang kita masukkan di sini. Jadi seperti yang ini tadi ya. Nah, selectlah product number from product where name-nya sama dengan prod. Jadi prod ini adalah TV, where name sama dengan TV. Jadi harusnya ada ya. Jadi kalau ada, maka tampilkan there are TV in stock, karena prod ini isinya tadi TV. Kalau enggak, maka tampilannya adalah there are no TV in stock. Jadi contohnya kalau ini kita ganti menjadi radio. Radio ada ya. Jadi kalau kita sebut ini mic gitu ya. Harusnya di sini tidak ada mic ya. Jadi harusnya munculnya there are no. Jadi prod ini sekarang isinya adalah mic. Select prod number from product where name sama dengan mic. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi harusnya nggak exist dia. If exist, kita tidak masuk ke sini, maka kita akan masuk ke else-nya. Coba kita run. Oke, there are no mic in stock. Jadi ini sudah benar fungsinya. Jadi sekarang kita hanya mengubahnya menjadi function saja ya.
Nama functionnya tadi select event stock. Jadi nama functionnya adalah event stock ya. Hal yang seperti tadi tidak diperkenalkan dalam function karena function itu tidak boleh ada print, dan dia dalam setiap statement itu harus ada return. Jadi tadi saya alter functionnya, dimana saya akan nge-set. Jadi kalau produknya ada, maka saya set sebuah variabel out itu dengan isi there are a product in stock. Kalau tidak masuk, maka saya set outnya menjadi there are no product in stock. Jadi saya akan tinggal return outnya itu ya. Kita alter, jadi kalau ada perubahan dengan kata kunci alter. Nah sekarang kita coba untuk nge-select kalau ada, apakah ada TV. Ya, there are TV in stock. Jadi kalau kita buat misalnya ini, nah harusnya adalah there are no mic in stock karena tidak ada mic dalam tabel produk. Nah begitu ya. Nanti silahkan ini dicoba ya. Nah untuk yang task 2 nih mirip ya. Task 2 nya ini mirip saja. Jadi hanya untuk nanti buatlah sebuah function dengan kembalian dengan inputnya adalah numerik. Berdasarkan function tersebut akan menampilkan message seperti the average price of sports product is greater or equal or less than the value of the input. Jadi kalau misalnya kita masukkan 100, nanti akan muncul the average price of sport product is greater than yang kita masuk menjadi inputan tadi ya, karena average-nya adalah 150, sementara inputan kita adalah 100, berarti 150 itu lebih besar dari 100. Nah berikutnya untuk nanti dikerjakan yang ini. Kemudian untuk exercise 3, buatlah sebuah fungsi untuk mengupdate price dari semua record dalam table dengan menaikkan by 10% until the average price greater than 500 gitu ya. Jadi ini kan berapa nih, average price-nya masih 225. Silahkan nanti dia melakukan looping terus dengan menambahkannya 10%. Jadi untuk looping kedua dia misalnya 10%-nya berapa nih, sampai akhirnya diperoleh nanti hasil akhirnya dia sudah mencapai lebih dari 500 rata-ratanya, di looping terus gitu ya. Jadi sekarang kita cari dulu rata-rata dari price-nya. Nah 225, nah ini kita tampung dalam sebuah variabel. Kita deklarasikan dulu variabelnya, kita sebut aja namanya rata ya, kita buat DJ integer. Nah kita set ini, nah coba kita select lagi dia. Oke, 225 ya. Jadi sekarang kita udah dapat value 225. Nah sekarang instruksinya adalah kita multiply lah dia dengan 0,1 sampai dia mencapai 225. Nah sekarang kita menggunakan loopingnya while ini dia tadi sampai dia di bawah dari nah ini tadi ya, sampai dia mencapai 500 ya, lebih dari 500. Setelah kita begin dan ini. Nah sekarang coba kita run, apakah ini syntax error ya. While rata dikurangin dari 50, maka nah
sekarang kita pertanyaannya apakah tabelnya yang langsung diupdate. Nah, kita lihat dulu tadi apakah dia tabelnya langsung diupdate ya. Ya, tabelnya kita langsung update. Berarti update produk. Set %, itu 0,1 ya. Nah, berarti sekarang kita set lah kembali rata ini. Nah, ini nanti dia karena sudah diupdate produknya, ratanya pun nanti akan berubah gitu ya. Oke, coba kita run. Kita print dulu nih pertama ya. Kita printkan dulu di sini. Nah, kita perhatikan ya. 25 looping average Aldo 225 menjadi 23. Looping 1 average Aldo 23 menjadi 0 dan hasilnya 0 0 0, dan ini namanya sudah looping forever. Dia tidak berhenti karena
Ini kesalahannya ada di mana, karena kita mengalihkan dia menjadi 0,1 ya, jadi makin kecil, dia nggak makin besar. Harusnya price dikali 0,1 gitu ya. Jadi kita harus men-stop dia. Bagaimana cara stopnya ya, kita matikan saja ininya ya. Sudah berat. Kita copy, nanti kita close. Satu-satunya cara pada saat looping forever adalah mematikan. Nah, kita ulang di sini. Mana ininya? Tadi salah ngopi ya. Oke, tadi karena si tabelnya sudah berubah, kita lihat dulu ya apa isi dari tabel produk. Price-nya sudah 0 ya, kita update aja dulu ini sesuai dengan data yang tadi ya, karena dia sudah salah tadi kita ya. Oke, kita lihat sekarang hasilnya. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Nah, kita kembali jalankan lagi tadi fungsi kita. Oke, sampai dia nanti looping untuk mencapai 531 dan dia akan selesai. Nah, tinggal kalian ubah saja ini menjadi, kalau kita perhatikan ya di sini ya, looping pertama average awalnya 272, setelah ditambahkan 0,1 atau 10% dia menjadi 299, kemudian ditambahkan lagi di looping berikutnya dan seterusnya sampai akhirnya nanti dia ada berapa kali looping ini dan menjadi 531. Oke, untuk yang berikutnya, oke, create fungsi modulo ya, modulo. Jadi kita nanti kalian buat sebuah fungsi modulo dengan kalian baca aja nih apa fungsi modulonya. Dan yang terakhir adalah membuat fungsi namanya table Sunday.
dimana nanti kalau kita memasukkan sebuah tanggal, nanti dia akan mengembalikan hari Minggu dari rentang tanggal tersebut. Jadi kalau kita sebut dari tahun 2008 tanggal 3 bulan 3 tanggal 8 sampai tanggal bulan 5 tanggal 9, mana saja ini yang Sunday di sini. Jadi nanti dari rentang tanggal input pertama ini dengan yang kedua, mana yang Sunday, nanti ditampilkan lah. Berarti dari rentang ini ada 9 yang Sunday. Nah, silakan nanti dibuat fungsinya. Jadi nanti yang diharapkan itu ya hasilnya seperti ini ya. Jadi kita input terus nanti muncul ada 9 kali hari Minggu di tanggal tersebut. Nah, fungsinya sendiri bisa kalian lihat di sini, dan silahkan dicontoh dan silahkan dipahami dan dijalankan. Oke, demikian pembahasan untuk materi ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video yang lain. Selamat bekerja semuanya.